Baik, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Dengan anggota, saya sendiri Anissa Rahmawati dengan NIM 180. Selanjutnya ada Natahil Kukuh NIM 035, Jeremas Clevera NIM 093, Desta Segi NIM 102, Sheila Plasentina NIM 107, Raihan Kamal NIM 173, dan Sigit Nur Fazri NIM 222. Next. Baik, kita masuk ke sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan ayam. Yang pertama itu ada sistem endokrin. Sistem endokrin sendiri itu merupakan pengatur utama dalam pertumbuhan ayam melalui produksi berbagai hormon. Hormon utama yang mendukung adalah growth hormone, triiodothyronine, dan insulin-like growth factor. Yes, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu bertanggung jawab dalam mengubah makan menjadi nutrien yang dapat diserap tubuh untuk mendukung sintesis jaringan baru. Selanjutnya ada sistem muskuloskeletal, merupakan target akhir dari proses pertumbuhan, di mana depoisis proteon dan lemak terjadi untuk membentuk daging dan kerangka tubuh yang kokoh. Sistem tersebut mendukung pergerakan dan postur tubuh. Oke, selanjutnya adalah sistem metabolisme energi dan protein. Sistem metabolisme mengatur bagaimana nutrien diubah menjadi energi dan jaringan tubuh melalui serangkaian reaksi biokimia yang kompleks. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular dan respirasi. Sistem ini merupakan dua sistem yang saling terkait erat dalam mendukung pertumbuhan ayam melalui distribusi oksigen dan nutrien ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian ada perbedaan laju pertumbuhan ayam broiler dan petelur. Perbedaan utama laju pertumbuhan ayam broiler dan ayam petelur terletak pada tujuan genetik dan fisiologis masing-masing jenis. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam meliputi faktor genetik, histologis, nutrisi, dan lingkungan. Perbedaan laju pertumbuhan berdampak pada manajemen pakan, kandang, dan jadwal panen. Kemudian ada perbedaan asitas dengan kerentanan ayam broiler. Asitas atau pulmonary hypertension syndrome atau PHS memiliki hubungan erat dengan kerentanan ayam broiler sebagai konsekuensi langsung dari seleksi genetik untuk pertumbuhan cepat. Nah, selanjutnya itu ada interaksi sistem respirasi dan sirkulasi, serta pengaruh suhu dan ketinggian tepat. Sistem respirasi dan sirkulasi ayam broiler bekerja sebagai satu kesatuan fungsional yang disebut cardiopulmonary system. Suhu dingin merupakan faktor risiko utama asites pada ayam broiler. Pada suhu di bawah kisaran nyaman, yaitu 25-30 derajat, Jibril menyatakan bahwa faktor utama rendahnya keseragaman kekebalan populasi ayam adalah adanya stresor lingkungan seperti suhu ekstrim, kelembapan tinggi, ventilasi buruk, dan teknik vaksinasi tidak seragam. Oke, selanjutnya yang terakhir itu jadi kesimpulannya bahwa sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan ayam terdiri dari sistem endokrin, pencernaan, muskuloskeletal, metabolisme energi dan protein, serta kardiovaskular dan respirasi. Perbedaan laju pertumbuhannya signifikan antara ayam broiler dan ayam petelur pada dasarnya ditentukan oleh arah seleksi genetik dan tujuan fisiologis masing-masing jenis, di mana ayam broiler dioptimalkan untuk pertumbuhan massa tubuh yang sangat cepat. Namun percepatan laju pertumbuhan berkorelasi langsung dengan tingginya kerentanan terhadap gangguan metabolik, khususnya asites yang muncul akibat keterbatasan kapasitas sistem kardiovaskular dan respirasi. Jadi dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Uh,
Saya izin masuk. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Gani Nur Rahman dengan NIM D12024-101. Di sini saya ingin bertanya tentang penanganan dan pencegahan asites yang tepat untuk ayam. Itu gimana sih menurut kalian gitu? Terima kasih. Oke, baik. Kami tampung dulu. Silakan selanjutnya. Oke, sebelumnya izin bertanya ya, saya Claudia Nur Rafli dengan NIM 230. Menurut kelompok kalian, seberapa bahaya sih penyakit asites dan apakah asites ini hanya bisa terjadi pada unggas apa tidak? Siap. Kita tampung dulu ya, teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Claudi. Tadi pertanyaannya, eh, penanganan dan pencegahan asites yang tepat untuk ayam itu bagaimana gitu kan? Jadi pencegahan asites pada ayam itu yang pertama ada manajemen ventilasi. Kemudian yang kedua tuh ada pengaturan pola makan. Kemudian yang ketiga tuh ada kontrol suhu. Jadi suhunya itu tidak boleh terlalu dingin, terutama pada fase brooding. Kemudian ada kualitas pakan. Hindari pakan yang mengandung kadar garam yang terlalu tinggi karena garam tuh bisa menarik air dan memperparah penimbunan cairan di perut. Kemudian ada jika sudah terjadi asites itu sangat sulit disembuhkan. Jadi sebisa mungkin kita mencegah biar tidak jadi asites gitu. Apakah menjawab, Mas? Menjawab. Oke, izin menjawab pertanyaan selanjutnya. Seberapa bahaya penyakit asites? Itu sangat berbahaya karena dapat mengaruhi mortalitas yang tinggi karena asites sering menyerang ayam di usia menjelang panen. Terus, apakah asites hanya terjadi di unggas? Itu jawabannya tidak, karena asites juga dapat terjadi pada manusia, kucing, atau anjing. Seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Apakah sudah dapat dicukupkan teman-teman atau ada yang lain? Cukup. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.